Aneh kan, kalau di dalam sistem presidensial kita itu reshuffle itu terlalu sering. Meskipun 1 hari 2 hari jadi menteri, kan ada dana pensiun tuh. Dahsyat itu jumlahnya. Kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Selamat bergabung, dan seperti biasa di channel ini kita akan banyak mengulas tentang perkembangan demokrasi di tanah air. Saya selalu menyebut bahwa demokrasi memang harus bergerak terus dan dipastikan tidak boleh bergerak mundur, gitu ya. Karena kalau bergerak mundur itu stuck saja, itu sebuah kerugian. Biasa ada istilah gini, kalau nasibnya itu sama dengan kemarin, itu adalah orang-orang yang celaka. Gitu. Nah, kalau nasibnya malah mundur, itu lebih celaka lagi. Pemirsa juga banyak membaca, mendapatkan informasi bahwa dalam detik-detik sekarang ini, itu banyak berita yang beredar, ada lagi agenda untuk melakukan namanya reshuffle kabinet. Sebenarnya reshuffle kabinetnya tidak menjadi soal, gitu ya, tidak menjadi soal. Dan tapi yang kemudian yang membuat deg-degan itu orang adalah kenapa sekarang harus reshuffle, gitu ya? Apa sih argumentasinya? Lalu kemudian siapa yang akan direshuffle? Tentu yang terancam akan direshuffle ini lebih tidak nyaman, gitu ya. Dan publik akan mengetahui apakah yang akan menggantikan itu jauh lebih baik atau justru hanya karena ada kompensasi kepentingan. Dalam diskusi ini, alhamdulillah, saya sudah bersama dengan pakar hukum tata negara, Pak Ferry Amsari dari Universitas Andalas, gitu ya, yang selama ini banyak berbagi pemikiran kepada kita semua berkaitan dengan hukum tata negara, pergantian menteri, pengisian masa jabatan di kementerian yang menarik untuk kita diskusi. Sebelum ke narasumber kita sebagai untuk berbagi informasi kepada kita semua, saya ingin memberikan sekedar catatan, gitu ya, sekedar catatan bahwa ini kan Presiden Jokowi sebenarnya sudah 2 periode dan bahkan masa jabatannya sisa 2 tahun lebih. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Kalau tradisi-tradisi yang coba dibangun dalam proses rekrutmen mengisi kursi menteri, gitu ya, pembantu mereka, gitu. Kalau kita lihat tradisi mereka, baik dari periode pertama sampai sekarang, gitu ya, kita lihat. Nah, ternyata kalau pemirsa masih ingat pada saat pertama kali terpilih, itu kan menarik tuh dan sangat heroik. Saya kira ini pembelajaran luar biasa ya. Jadi bagaimana pada saat itu Pak Jokowi kemudian membentuk tim transisi. Jadi tim transisi ini kemudian setidaknya ini bekerja betul secara maksimal mencari putra-putri terbaik di negara kita. Siapa anak bangsa, gitu ya, yang dianggap layak untuk membantu sosok presiden pada saat itu dalam rangka percepatan pembangunan negara kita sesuai dengan visi misinya. Gitu. Itu kemudian dilakukan betul mencari. Bahkan pertama kali terjadi dalam sejarah adalah tim transisi melibatkan institusi anti korupsi. Jadi saat itu melibatkan KPK untuk mengecek yang orang menyebut istilah stabilo pada saat itu. Jadi lisensi itu harus ada dari KPK, meskipun ada beberapa juga lolos yang tidak diberi lisensi, gitu ya. Tapi paling tidak bahwa ada itikat baik pada saat itu yang terjadi. Ini sekedar mengingatkan kita apa ya tradisi-tradisi yang pernah dibangun untuk melihat apakah itu konsisten atau tidak, gitu ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat berjalan dalam beberapa waktu itu kemudian kan memang ada reshuffle, gitu ya, reshuffle kabinet. Jadi rupanya yang hasil transisi kerja tim transisi dilantik bekerja hanya beberapa ada bahkan tidak sampai setahun ya, gitu. Kemudian harus segera di reshuffle karena indikatornya jelas, kinerja yang bersangkutan tidak, gitu ya, tidak memenuhi. Lalu kemudian progresnya lagi yang ketiga adalah karena ada kekosongan, misalnya ternyata ada menterinya yang mundur atau ada karena pada saat itu yang bermasalah hukum, gitu loh, ditangkap, gitu ya, sama KPK. Nah, sekarang ini tiba-tiba muncul, gitu loh. Jadi muncul untuk kemudian ada reshuffle lagi, gitu ya, reshuffle. Kita tidak tahu apa indikatornya, nah yang kemudian sampai harus reshuffle. Yang kita baca adalah paling tidak bahwa memang ada institusi sekarang ini kan dilebur. Jadi berarti akan ada kekosongan. Ada juga yang sudah menyatakan mundur dan macam-macam, gitu ya. Kalau pemirsa juga lihat ini sebelum udah, gitu ya, sambil kita ini itu. Kalau lihat di peta komposisi menteri sekarang, gitu ya, kita lihat misalnya pemilu kemarin itu kan mayoritas ya partai politik itu kan pendukung masuk ke sana, gitu ya. Dan rasa-rasanya hampir semua sudah dapat lah. Misalnya kursi pimpinan di MPR kan Undang-Undang MD3 harus direvisi untuk mencukupkan 9 kursi pimpinan, gitu ya. Itu sudahlah, gitu. Lalu kemudian masuk di menteri. Hanya saja memang di situ masih ada 2 tuh.
pendukung sebenarnya belum dapat gitu ya, sampai kemudian orang menyebut bahwa resapel ini memang jatahnya, dan itu logis gitu ya, adalah jatahnya kalau tidak salah masih ada itu PSI ya, ada PSI yang belum dapat jatah, meskipun dia dapat direktur di lembaga BUMN, tapi wakil menteri sudah dapat, tapi di level menteri itu belum dapat gitu ya. Lalu kemudian PBB gitu ya, maka kemudian ada yang mencoba mengait-ngaitkan bahwa resapel ini boleh saja, tapi jatahnya adalah misalnya ada Ahok gitu ya, lalu kemudian ada Pak Yusril gitu. Nah, ini kita lihat apakah resapelnya memang untuk mengisi, memberi jatah itu, atau memang karena kapasitasnya. Ini kita coba dengan ahlinya lah gitu ya, dan udah gitu. Ya Pak Sam, menarik si isu ini, terutama begitu Presiden mengeluarkan indikasi akan terjadi reshuffle dengan mencoba menggabungkan Kementerian Riset Teknologi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus membuat kita bingung gitu ya. Tadi Pak Sam bilang nggak boleh orang itu mundur, apalagi sama saja, stuck saja, itu sudah celaka, apalagi mundur. Saya ingat betul itu Kemenristek Dikti itu dipecah menjadi Kemenristek, Kemendikbud, dan Riset gitu ya. Bahkan Pak Presiden itu membedakan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kebudayaan gitu ya, dipisah gitu. Tapi kemudian malah sekarang mau digabungkan lagi gitu. Jadi kan ini mundur. Kalau dulu ternyata Kemenristek Dikti itu adalah bagian yang satu, yang tidak boleh dipisah, karena memang satu rangkaian, karena di kampus itu kan kami kan ada Tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu jangan dong riset dan pendidikan tinggi dipisahkan, harus satu agar dalam kebijakannya itu sinkron. Tapi dipecah lalu kemudian digabung lagi. Ini maksudnya apa? Karena kalau publik tahu Pak Sam, ini akibatnya walaupun kesannya remeh begitu ya, ini kan hak prerogatif Presiden sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara, ya boleh saja digabung begitu ya. Tapi kalau tidak efektif dan efisien, publik akan bertanya, kenapa disebut tidak efektif dan efisien? Sederhananya ini Pak Sam, setiap menteri yang berganti nomenklatur itu akan mengakibatkan hal yang luar biasa. Misalnya kop surat. Nah, sekarang kop surat kalau digabung Kemenristek Dikti lagi, dihilangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh kop surat dari pusat sampai daerah itu ganti Pak Sam. Itu bisa miliaran. Bisa miliaran hanya untuk kop surat. Belum lagi emblem lambang pegawai juga harus ganti. Betul. Ya harus ganti. Dan dari pusat sampai daerah berapa lagi miliar yang keluar begitu ya. Jadi merancang bangunan kabinet sebenarnya tidak boleh asal-asalan. Walaupun kita tahu itu adalah hak presiden, hak prerogatif, hak khusus presiden. Tetapi ya karena pemegang daulat rakyat ya diberikan gambaran yang rasional lah untuk perombakan kabinet ini. Apalagi kabinet itu harus kita akui kan adalah orang-orang kepercayaan presiden Pak Sam. Makanya namanya kabinet. Sejarah ketatanegaraan itu kabinet itu kan artinya ruang kecil yang diisi oleh raja dan orang-orang kepercayaannya. Nah, presiden yang punya kabinet ya tidak. Maka lemari di belakang Pak Sam itu disebut lemari kabinet karena ada ruang-ruang kecil. Nah, disebut kabinet gitu, lemari kabinet. Jadi kabinet itu dari sana istilahnya, dari ruang kecil yang khusus bertemu orang-orang kepercayaan saja. Nah, aneh kan kalau di dalam sistem presidensial kita itu reshuffle itu terlalu sering dilakukan. Artinya sedari awal dilantik orang ini harus dites dulu, dia mampu bekerja nggak? Bukan orang yang sudah zaken, yang dia ketahui keahliannya, lalu ditarik jadi kabinet. Sehingga begitu bekerja dia sudah tahu pekerjaannya apa, sehingga tidak perlu lagi reshuffle. Reshuffle terjadi hanya karena mungkin keadaan-keadaan yang sangat luar biasa.
sehingga presiden harus kehilangan kepercayaan, ya, untuk menteri-menteri tertentu. Nah, reshuffle yang kemudian terjadi malah kalau kita lihat seperti yang Pak Sam ceritakan, lebih banyak nuansa politiknya dibandingkan nuansa kepentingan publiknya. Misalnya ada hal yang kita ketahui umum, ya, kasus BRIN, ya, Badan Riset Nasional itu lebih banyak karena perdebatan di partai politik dan pemerintah soal siapa yang menguasai BRIN, ya. Lalu kemudian diusulkan untuk digabungkan agar dominasi partai tidak maksimal di sana. Loh, kan kalau logikanya sudah dipecah, ada BRIN-nya, ya, Badan Riset ini ya dibersihkan dari nuansa-nuansa kepartaian. Jadi sangat politis sih penggabungan itu yang mengakibatkan harus ada reshuffle. Mestinya menurut saya ya harus seperti dulu, ya, ketika pertama memberikan kesan itu, ya. Saya nggak tahu karena mungkin Pak Presiden terpengaruh iklan tertentu, ya, kesan pertama begitu menggoda begitu, ya. Lalu makanya hanya di pertama saja yang seperti yang Pak Sam ceritakan, ya, pakai KPK untuk mencoret orang-orang diberikan oleh partai, sehingga ada stabilo kuning, hijau, merah begitu, ya. Orang-orang bermasalah kemudian dikasih stabilo merah untuk kemudian tidak dipilih. Jadi Pak Presiden memilih orang-orang yang menurut publik bisa dipercaya kredibilitasnya. Nah, sekarang itu dihilangkan, bahkan orang yang jadi pengurus partai boleh jadi menteri. Dulu tidak boleh. Kalau ngurus partai ya urus partai, yang jadi menteri ya jadi menteri begitu, ya. Jadi tidak seperti negara parlementer, ya, di mana para pemimpin partai bisa masuk kabinet. Nah, kita kan presidensial, ini urus negara. Kalau kalian mau urus partai, urus sendiri. Tapi tidak dilakukan lagi oleh Pak Presiden. Lupa dengan cerita dia di masa lalu. Nah, begitu juga dengan reshuffle sekarang. Ini tujuannya apa? Tidak ada gejolak, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir. Tiba-tiba mau reshuffle dengan alasan yang kemudian menjadi gosip nasional. Mestinya kan kalau ada alat ukur penilaian disampaikan kepada publik bahwa ini perlu reshuffle karena terlalu parah. Jangan karena jatah bagi kursi, belum ada partai tertentu, siapa tahu mau bujuk Demokrat begitu, ya, untuk masuk. Kan sudah ditolong kemarin dengan Pak Muldoko. Nah, ini sih sebenarnya menurut saya, ya, tidak meletakkan kabinet dalam keinginan menjalankan negara secara profesional. Karena bagaimanapun presiden harus sadar masa jabatan dia itu akan berakhir. Dia harus memberikan legacy. Dan legacy itu hanya bisa diwujudkan dari kinerja presiden dan kabinetnya. Nah, kalau kabinetnya tidak bekerja dengan baik, ya akan sulit, ya. Saya berpikir begini, Pak Sam, harusnya presiden menyederhanakan jumlah menterinya. Pusat Studi Konstitusi pernah dulu melakukan penelitian soal kabinet, dan kepada beberapa orang presiden kita beri begitu, ya, untuk kemudian mereka punya pemahaman soal kabinet. Waktu itu kita mau bilang kabinet itu ya paling ideal 21 menteri aja. Maunya lebih kecil dari itu, tapi kan di Indonesia nggak mungkin karena wataknya bagi-bagi kursi kabinet kan. Ya maksimal 21 kursi. Tapi enggak, tetap dipakai jumlah yang ditentukan undang-undang, yaitu 34 menteri. Jadi akhirnya ya semua presiden sampai Pak SBY juga tetap 34. Jadi batas akhirnya semua diborong begitu untuk ini. Padahal itu kan batas maksimal, bisa mundur ke bawah begitu, ya, jumlah supaya efektif, Pak Sam. Sekarang ada menteri BUMN, kok menteri perdagangan, kok kemudian ada mau bangun menteri investasi begitu, ya. Memang berdagang tidak melakukan investasi, BUMN tidak melakukan investasi. Menurut kita gabung saja, boleh ada
menteri investasi, tapi BUMN dan segala macam itu dilebur di sana. Di satu. Nah, supaya tidak terkejadian seperti yang saya ceritakan, ganti kop, bisa saja kementerian itu tetap ada, ya, ada 3 kementerian, tapi pemimpinnya 1 menteri. Oh, itu bisa ya? Kenapa? Bisa. Karena 3 kementerian itu bersinergi, sehingga kebijakannya sama. Yang terjadi di Indonesia itu, Pak Sam, ada perbenturan antara kementerian, masing-masing menteri buat kebijakan. Ya. Nanti pelaku di lapangan bingung, mau peraturan menteri apa yang mau dipakai. Karena misalnya kayak teman-teman yang berbisnis di dunia pengelolaan hutan, ya, produk hutan misalnya. Dia akan bertemu dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan, bertemu dengan Menteri Perdagangan, bertemu dengan Menteri Luar Negeri, kalau diekspor kan begitu ya. Ya. Nah, kalau masing-masing buat peraturan, mereka pasti bingung. Ya. Kita saja sering bingung. Ini Menteri Dalam Negeri tiba-tiba ikut urusan pemilu begitu ya. Tiba-tiba peraturan-peraturannya sudah ada tapi bertabrakan. Nah, oleh karena itu bisa dibuat kementerian yang efektif, efisien, sepanjang Pak Presiden menginginkan dan tidak digantung oleh partai tertentu. Pun kalau ada negosiasi dengan partai, konsepsi 1 menteri pegang 2 atau 3 kementerian itu tetap bisa diterima partai, Pak Sam. Karena misalnya partai Nasdem dikasih jatah 3 menteri, ya sudah 1 menteri tapi memimpin 3 kementerian. Jadi itu akan lebih efektif dalam menjalankan kabinet, tidak merombak total sistem administrasinya, tetapi berupaya memperbaiki kebijakan agar satu suara. Dengan menteri yang lebih kecil, Pak Sam, Presiden lebih bisa rapat dan kemudian bekerja sama sebagai teamwork yang baik. Lebih cepat gitu ya? Lebih cepat, karena teamwork yang terlalu besar untuk soal kebijakan itu akan memperumit. Mestinya di puncak itu kan makin kecil, ini sudah besar di puncak, di bawah makin besar lagi, makin besar lagi, makin susah lagi. Karena semuanya mau dapat jatah kan, semuanya dapat jatah, dapat bagian, giliran saya lagi, giliran kamu sudah lewat. Padahal banyak hal orang yang bisa kita gunakan, ya, orang-orang Indonesia itu banyak yang hebat-hebat, pintar-pintar, cuman ya itu kalah dengan kepentingan politik. Kalau pintar saja tidak cukup, kata mereka, ya. Kalau ingin jadi menteri harus kemudian mau dikendalikan oleh partai. Ini adalah teori yang salah besar untuk membangun demokrasi dan membuat Indonesia maju. Oke, terima kasih. Udah masukannya gitu ya, secara pencerahan kita kepada semua ini menarik. Jadi reshuffle itu memang kewenangannya presiden gitu ya. Itu adalah kewenangannya, tapi di atas kewenangannya itu tidak bisa juga serta-merta menggunakan dengan semau gue gitu loh. Jadi dia harus ada berbasis kajian gitu ya. Jangan terjebak hanya sekedar bagi-bagi jatah lah gitu ya, bagi jabatan. Kalau selalu hanya membagi reshuffle apa semua, ada efek lain tuh keluar. Kan ada namanya meskipun 1 hari 2 hari jadi menteri, kan ada dana pensiun tuh, ya kan? Dahsyat itu jumlahnya. Saya kira itu pemirsa diskusi kita hari ini. Sampai jumpa dalam diskusi yang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan banyak tergoda, meskipun orang selalu menyebut dalam berbagai candaan bahwa sekarang setan diikat. Tapi adalah bahwa korupsi itu selalu juga menggoda gitu ya. Nafsu kekuasaan itu banyak menggoda untuk potensial korupsi. Mari semua masyarakat, pemirsa, kita awasi pemerintahan ini supaya sekali lagi Indonesia tambah maju.